Baik, kita akan mencoba latihan, ya, latihan di sini. Ya, latihan membuat database sampai menampilkan ke browser. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, di sini ya menggunakan control panel XAMPP. Tetapi kita sekarang menggunakan Navigate. Pada dasarnya sama saja. Ya, kita tinggal ikutkan saja. Ya, ikutkan saja apa yang diminta oleh modul ini. Kita tinggal ikutkan saja. Nah, pertama kita disuruh membuat database. Ya, database A1 misalnya. Oke, sekarang kita akan membuat database A1. Ya. Ini database A1. Oke. Nah, database A1 sudah terbentuk. Ya, database A1 sudah terbentuk. Tinggal kita membuat tabel di dalam database tersebut. Oke. Nah, di sini tabelnya juga ada diberikan ya, pembuatan secara manualnya. Ya, menggunakan tool juga ada, ini menggunakan tool. Nah, kalau ini menggunakan query. Ini menggunakan query, ya. Nah, sekarang tabelnya belum ada. Sekarang kita akan membuat tabelnya. Supaya lebih cepat, Bapak akan membuat dengan cara mengquery, menggunakan query. Oke, tinggal Ctrl C, ya. Di sini kita Ctrl C, maka dia akan keluar query-nya, ya. Ctrl paste. Jadi kita pastikan query yang ada di sini kita masukkan ke dalam query yang ada di Navigate ini, ya, untuk membentuk sebuah tabel baru. Running. Nah, ketika proses berjalan seperti ini, ya, tidak ada error, maka posisinya sudah berhasil. Tinggal di refresh. Oke. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah kita akan membuat file PHP, baik itu file index, file database, file input, file simpan, input daftar PHP. Oke, sekarang langkah pertama adalah kita membuat folder dulu di htdoc XAMPP di kontrol panelnya. Oke, baik, ini kita tutup dulu supaya kalian paham. Ya. Kalian cari di mana kalian meletakkan XAMPP. Oke, setelah XAMPP kalian dapat, kalian buka, cari foldernya htdoc. Ini dia. Nah, di dalam folder htdoc, ya, kalian buatlah satu buah folder. Misalnya folder SBD. Oke, folder SBD ini sudah terbentuk. Nah, sekarang kita akan membuat kita pilih ini supaya kalian mengerti, ya. Tapi dulu pelan-pelan, ya. Oke, new file, ya, masih kosong. Ini daftar. Oke, ya, habis, ya. Nah, sekarang perintahnya kita akan membuat indeks PHP, ya. Ini Bapak pakai kopi, ya. Kalau bisa kalian jangan pakai kopi, ya. Kalau bisa kalian itu menggunakan ketik, ya, karena ini waktunya file latihan, ya, halaman utama itu rubah misalnya halaman input data mahasiswa. Oke, kita save, Ctrl S. Ingat, simpannya tadi posisinya harus di dalam XAMPP htdoc SBD, sistem basis data. Perintahnya di sini kita disuruh menyimpan dengan nama index php. Save. Oke. Sekarang file index sudah jadi.
Nah, selanjutnya kita akan membuat file database. Ini adalah sebuah file untuk koneksinya, ya, koneksi dari database ke interface-nya nanti. Oke, ini kita tinggal kopikan saja sampai ke sini. Oke, ya, kita open new file. Nah, ini kalian sebenarnya udah melangkah satu langkah ya. Jadi sebenarnya belum merancang website secara sederhana. Ini merancang website secara sederhana, tampilan ya. Ini bisa kalian gunakan ya sebenarnya. Tinggal kalian kembangkan ya. Nah, di sini ini masih belum terset. Tadi dia suruh simpan dengan nama test atau database.php ya. Perhatikan di sini ini ya, namanya ini function open connection, hanya untuk membuka koneksi antara browser ke website kita, ke database kita. Maka ini harus disesuaikan ya, nama database-nya harus disesuaikan. Disesuaikan yang mana, Pak? Database yang kita buat ini. Kalau kalian membuatnya ini A1, ya buatlah dengan A1. Kalau latihan, ya berarti di sini harus latihan. Paham ya? Kalau latihan, berarti sini harus latihan. Ini adalah database name. Artinya database name yang terkait di database kita ini. Kebetulan kita membuatnya dengan nama A1. Berarti di sini kita harus mengganti atau memberi namanya A1. Oke, kita set. Setnya di mana, Pak? Setnya juga sama di XAMPP htdoc.sdd yang kita buat tadi. Namanya database.php. Oke. Nah, kita lihat di sini sudah 2 file yang jadi. Oke. 2 file database dengan index. Index dan database. Oke, selanjutnya kita disuruh atau diperintah membuat file input PHP. File input PHP ya. Oke. Supaya gampang, ini Bapak percepat saja. Copy paste, control, kita open new file, Kopas. Kita save. Save-nya juga di mana? Save-nya juga sama anak-anak. Di posisinya SBD. Input .php. Jangan salah ya, hati ya. PHP. Oke, save. Maka kita perhatikan di sini input PHP sudah jadi. Perintah selanjutnya adalah file simpan.php ya. Nah, nanti ini gambaran lebih luasnya nanti kalian di mata kuliah perancangan website lah. Ya, perancangan website. New file, Kopas di sini ya. File open setup, kita disuruh simpan ya. Simpan.php. Oke. File simpan sudah jadi. Selanjutnya adalah file daftar.php ya. Daftar.php. Oke. Ya, kita open new, kopaskan di sini ya. Set as daftar.php. Oke. Baik. Ya, berarti sudah selesai ya. Index sudah kita buat tadi, database-nya sudah, daftarnya sudah, inputnya sudah, simpannya sudah. Sekarang tinggal menjalankan aplikasi. Menjalankan aplikasinya, buka browser. Oke, kita buka browser. Lalu disuruh ketikkan localhost /SBD SMBD. Ya, tapi kita mengetiknya tadi
localhost, atau di sini namanya SBD, ya, localhost SBD, enter. Halaman input data mahasiswa, ya. Nah, tinggal kita input contoh saja 2, 3, 4, 5, ya, misal nih, ini misal ya, Hendra atau Alfian, alamatnya Bintang, bisa submit. Melihatnya di mana, Pak? Kita kembali ke home, maka kita klik di sini daftar mahasiswa. Maka datanya sudah masuk ke dalam database. Kita perhatikan di sini, buka tabel mahasiswa, maka datanya sudah ada. Ya, kembali ke home, input data mahasiswa 1, 2, 3, 4, 6. Ini tidak boleh sama ya. Misalnya Rika, ya, Rika Rahim, misal ya, jalannya Kota Baru. Submit, tinggal kita home, daftar mahasiswa, maka yang data yang kedua sudah jadi. Oke, bisa? Selamat mencoba. Ini akan Bapak stop dulu. Reportnya. Ini reportnya Bapak stop. Nanti Bapak akan masukkan ke apa namanya, YouTube.